Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Beni dan teman-teman semua. Hari ini, kelompok 11 akan membahas tentang General Ledger and Reporting System, atau sistem buku besar dan pelaporan. Berikut adalah anggota kelompok 6. Ashfia Ahsani Muflia absen 4, Rizkia Larasati absen 32, dan saya sendiri, Riandani Aldi Yudiansyah absen 35. Berikut pembahasan kelompok kami mengenai sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan membahas mengenai operasi pemrosesan informasi yang dilibatkan dalam memperbarui buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil dari aktivitas sebuah organisasi. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, dari setiap subsistem siklus akuntansi, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus penggajian yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Lalu yang kedua dari bendahara, yang menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi, seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas. Lalu yang ketiga adalah dari Departemen Anggaran, yang menyediakan angka-angka anggaran. Yang terakhir adalah controller, yang menyediakan jurnal penyesuaian. Berikut adalah diagram konteks dari sistem buku besar dan pelaporan. Jadi, setiap siklus subsistem akuntansi yang sebelumnya telah dipelajari akan masuk ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Seperti siklus pendapatan, akuntansinya mengenai penjualan dan penerimaan kas akan masuk ke sistem buku besar dan pelaporan. Siklus pengeluaran akan memasukkan akuntansi pembelian dan pengeluaran kasnya ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Siklus produksi akan memasukkan akuntansinya berupa harga pokok produksi ke sistem buku besar dan pelaporan. Dan siklus penggajian akan memasukkan beban gaji dan upahnya ke sistem buku besar dan pelaporan. Selain itu, bendahara juga akan membuat entry jurnal aktivitas investasi, serta controller yang akan membuat jurnal penyesuaian. Hasil dari sistem buku besar dan pelaporan itu adalah laporan-laporan yang akan diberikan kepada manajer, pengguna eksternal, controller, dan bendahara. Selain itu, hasil tersebut akan diberikan kepada direktur anggaran untuk membuat anggaran untuk tahun berikutnya. Setelah itu, Direktur Anggaran akan memberikan angka-angka anggaran tahun berikutnya ke dalam sistem buku besar dan pelaporan. Dalam sistem buku besar dan pelaporan, ada 4 aktivitas dasar yang dilakukan. Yang pertama, memperbarui buku besar. Kedua, posting jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Dan yang keempat, menghasilkan laporan manajerial. 3 aktivitas pertama menunjukkan langkah-langkah dasar dalam siklus akuntansi yang berakhir dengan serangkaian laporan keuangan tradisional. Aktivitas keempat mengindikasikan bahwa sistem akuntansi suatu organisasi juga menghasilkan berbagai laporan bagi manajemen internalnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai aktivitas dasar pada sistem buku besar dan pelaporan. Berikut diagram arus data level 0 siklus buku besar dan pelaporan. Pertama, buku besar harus melakukan pembaharuan. Subsistem akuntansi dan bendahara melakukan entry jurnal. Kemudian dikirim ke voucher jurnal untuk dihistorikan. Kemudian, buku besar dapat terbentuk. Kedua, kontrolir memasukkan jurnal penyesuaian yang kemudian dikirim ke voucher jurnal untuk dihistorikan filenya. Kemudian masuk ke buku besar. Setelah neraca saldo disesuaikan sudah jadi, kemudian menyiapkan membuat laporan keuangan. Setelah laporan keuangan sudah jadi, laporan keuangan kemudian ditujukan ke pihak eksternal. Kemudian laporan keuangan tersebut dikirimkan ke kontrolir dan manajer. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, menghasilkan laporan manajerial.
yang berisi budget dan report yang dikirim ke manajer. Kemudian budget director mengirimkan budget plan ke laporan manajerial. Berikut adalah siklus sistem buku besar dan pelaporan online. Proses sistem buku besar dan pelaporan. Pertama, database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Di antaranya, para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi. Lalu, para investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu dalam menilai kinerja organisasi. Berbagai badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitas pertama, masalah-masalah umum di seluruh siklus buku besar dan pelaporan. Ancamannya, pertama, data buku besar tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya diantaranya pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses ke buku besar, tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Yang kedua, pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, pengendalian akses, enkripsi, backup, dan prosedur pemulihan data. Yang ketiga, hilangnya atau perusakan data. Pengendaliannya, backup, dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas kedua, memperbarui buku besar. Ancamannya, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya, pengendalian integritas pemrosesan, entry data, rekonsiliasi, dan laporan pengendalian. Ancaman yang kelima, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, pengendalian akses. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas memasukkan jurnal penyesuaian. Ancamannya, yang keenam, jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Pengendaliannya, pengendalian integritas pemrosesan entry data, pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet, jurnal penyesuaian standar, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan tinjauan dan pembuatan jejak audit. Ancaman yang ketujuh, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, lalu tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas menyiapkan laporan keuangan. Ancamannya, laporan keuangan tidak tepat. Pengendaliannya, pengendalian integritas pemrosesan, lalu penggunaan serangkaian perangkat lunak, dan audit. Ancaman yang ke-9, laporan keuangan yang curang, pengendaliannya audit. Lalu dari aktivitas membuat laporan manajerial, ancamannya laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Pengendaliannya akuntansi pertanggungjawaban, balance scorecard, dan pelatihan desain grafis yang layak. Aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi yang dijelaskan pada bab 12-15 membuat sebuah entry jurnal untuk memperbarui buku besar. Dalam teorinya, buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi yang terjadi. Meski demikian, dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal yang menunjukkan hasil dari
seluruh transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Sebagai contohnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan sebuah ikhtisar entry jurnal yang mendebit piutang dan kas serta mengkredit penjualan untuk seluruh penjualan yang terjadi selama periode pembaruan. Tidak jauh berbeda, siklus pengeluaran akan menimbulkan ikhtisar entry jurnal yang mencatat pembelian, perlengkapan, dan persediaan serta mencatat pengeluaran kas sebagai pembayaran untuk pembelian tersebut. Lalu yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin, seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, di dalam bagian ini, aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber berikut ini. Ada subsistem akuntansi dan bendahara. Lalu, pembaruan buku besar akan menghasilkan voucher jurnal dan buku besar. Dalam slide ini terdapat tabel 16 strip 1 yang berisi ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman terhadap memperbarui buku besar ada pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya dapat berupa pengendalian integritas pemrosesan entry data, lalu rekonsiliasi dan laporan pengendalian, yang terakhir pembuatan dan tinjauan jejak audit. Lalu ancaman yang kedua, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Untuk pengendaliannya bisa pertama pengendalian akses, lalu kedua rekonsiliasi dan laporan pengendalian, ketiga
Langkah selanjutnya melakukan rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses memperbarui buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah mempersiapkan raca saldo. Raca saldo adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo untuk seluruh akun buku besar. Raca saldo menunjukkan fakta bahwa jika seluruh aktivitas telah dicatat dengan tepat, total dari seluruh saldo debit di berbagai akun harus sama dengan total dari seluruh saldo kredit. Jika tidak, itu berarti telah terjadi suatu kesalahan saat memposting. Rekonsiliasi lain yang penting adalah membandingkan saldo akun pengendalian buku besar terhadap total saldo dalam buku besar pembantu yang terkait. Sebagai contohnya, penjumlahan saldo dari akun setiap pelanggan harus sama dengan saldo akun pengendalian piutang dalam buku besar. Jika kedua total tersebut tidak cocok, selisihnya harus diteliti dan dikoreksi. Penting juga untuk memeriksa seluruh transaksi yang terjadi sebelum akhir periode akuntansi untuk memverifikasi bahwa transaksi tersebut dicatat dalam periode waktu yang sesuai. Selanjutnya, jejak audit. Jejak audit adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk memengaruhi saldo akun buku besar. Jejak audit adalah sebuah pengendalian detektif penting yang memberikan bukti mengenai penyebab perubahan dalam saldo akun buku besar. Sebuah jejak audit yang didesain dengan tepat menyediakan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas berikut. Yang pertama, melacak berbagai transaksi dari dokumen sumber aslinya, bisa kertas maupun elektronik, sampai entry jurnal yang diperbarui ke buku besar, dan sampai pada berbagai laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Hal ini menyediakan sebuah sarana untuk memverifikasi bahwa seluruh transaksi yang diotorisasi telah dicatat. Lalu yang kedua, menelusuri ke belakang berbagai hal yang muncul dalam sebuah laporan menggunakan buku besar ke dokumen sumber aslinya. Hal ini memberi sarana untuk memverifikasi bahwa seluruh transaksi yang dicatat telah diotorisasi dan dicatat dengan benar.
Aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah posting berbagai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dapat dibagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama, akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya, catatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima atau upah yang belum dibayar. Yang kedua ada deferrals atau penangguhan. Deferrals adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, misalnya sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Yang ketiga ada estimate atau estimasi. Estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat ada revaluation atau revaluasi. Revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya meliputi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keusangan, atau mencatat penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan perhitungan fisik persediaan. Yang kelima ada correction atau koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar.
Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan sistem pelaporan adalah menyiapkan laporan keuangan. Prosesnya, sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atau atas rugi bersih pada laba ditahan. Kemudian terdapat transisi dari GAAP ke IFRS. The Securities Exchange Commission berkomitmen untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika beralih dari GAAP ke IFRS sebagai dasar Amerika Serikat untuk menyiapkan laporan keuangan. Perusahaan dapat mulai merencanakan transisi sekarang karena mensyaratkan perubahan yang luas terhadap sistem buku besar dan pelaporannya. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Satu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Perbedaan lain mencakup perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan. Perbedaan ketiga yaitu penggunaan metode last in, first out atau LIFO untuk perhitungan persediaan. Selanjutnya, The Extensible Business Reporting Language atau XBRL merupakan suatu bahasa pemrograman yang secara spesifik didesain bagi penggunaan dalam mengonsumsi isi dari data keuangan. XBRL memberikan manfaat utama dalam pembuatan dan penyebaran data keuangan secara elektronis. 1. XBRL memungkinkan organisasi untuk mempublikasikan laporan hanya sekali dengan menggunakan label XBRL. Yang kedua, XBRL dapat diartikan semua informasi yang diberikan label XBRL dan dapat digunakan oleh berbagai user. Berikut adalah gambar sebelum dan sesudah menggunakan XBRL. Pada gambar sebelah kiri sebelum menggunakan XBRL, pembuat laporan harus menyiapkan berbagai format bagi berbagai jenis pengguna. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik, mereka harus memasukkan ulang data ke dalam sistem mereka sendiri untuk memanipulasinya. Proses tersebut tidak efisien dan rentan kesalahan. Pada gambar sebelah kanan, XBRL meningkatkan proses pelaporan. Mereka yang menyiapkan, membuat kode dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format ke para pengguna, yang dapat secara langsung menganalisisnya. Jadi menghemat waktu dan mengurangi kesalahan entry data. Proses XBRL dan terminologi. Dalam proses XBRL terdapat dokumen contoh atau instance dokumen. Adalah sebuah file XBRL yang berisi data yang ditandai. Kemudian ada elemen, adalah sebuah komponen data tertentu dalam suatu dokumen contoh XBRL, seperti halaman baris laporan keuangan. Kemudian taksonomi adalah suatu rangkaian file XBRL yang menjelaskan elemen-elemen dan hubungan di antaranya. Kemudian ada skema, adalah sebuah file XBRL yang menjelaskan setiap elemen yang muncul dalam sebuah dokumen contoh spesifik. Lalu ada atribut dasar untuk menjelaskan setiap elemen. Yang pertama, perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Kedua, sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen yang benar. Yang ketiga, jenis data elemen atau unit moneter, teks, tanggal, dan sebagainya. Yang keempat, jenis saldo normal elemen atau debit atau kredit.
Yang kelima, jenis periode elemen atau satu waktu tertentu disebut instan, atau satu periode waktu tertentu disebut durasi. Berikut adalah contoh laporan XBRL. Aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah menyiapkan laporan manajerial. Pada perusahaan yang menggunakan sistem ERP, dapat dibuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi hasil aktual atau kinerja dari perusahaan. Selain itu, dimungkinkan untuk membuat laporan kinerja dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Sistem ERP akan menampilkan data dalam grafik yang dapat membantu manajer untuk melakukan trend analisis dan mengetahui hubungan-hubungan antar data dengan cepat. Begitu pula area yang memerlukan analisis lebih detail. Kita sebagai akuntan harus memahami cara menggunakan kemampuan pelaporan fleksibel dan grafik, sehingga dapat menyarankan cara-cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data mengenai proses bisnis perusahaan. Ancaman yang mungkin terjadi dalam aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan ini adalah dihasilkannya laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Hal yang dapat kita hindari atau kita kendalikan untuk mengatasi ancaman ini adalah pertama dengan menggunakan responsibility accounting. Yang kedua, dengan menggunakan balanced scorecard. Dan yang ketiga, dengan melakukan pelatihan dalam pembuatan desain grafik yang tepat. Pembahasan lebih lanjut mengenai pengendalian atas ancaman ini akan kita bahas di slide berikutnya. Untuk mengevaluasi kinerja dengan layak, laporan harus menekankan hasil yang dapat dikendalikan secara langsung oleh manajer atau unit yang dievaluasi. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban melakukan ini dengan menghasilkan serangkaian laporan berkolerasi yang membagi kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subunit yang sebagian besar dapat mengendalikan aktivitas-aktivitasnya secara langsung. Selain itu, penting pula untuk mendesain anggaran agar isinya sesuai dengan jenis unit yang sedang dievaluasi. Contohnya, pada departemen produksi, biasanya diperlakukan sebagai pusat biaya. Maka, anggarannya akan berisi biaya-biaya yang mungkin akan dikeluarkan untuk tahun depan. Sebaliknya, pada departemen penjualan, biasanya dievaluasi sebagai pusat pendapatan, sehingga anggarannya akan berisi prediksi-prediksi pendapatan yang kemungkinan akan didapatkan pada tahun anggaran berikutnya. Biasanya, standar anggaran dibuat dengan pendekatan yang menetapkan target tetap atau fixed target bagi tiap unit. Lalu, angka-angkanya akan disimpan di dalam database. Kemudian, pada saat pelaporan kinerja anggaran, kinerja aktual akan dibandingkan dengan angka-angka yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut. Namun, terdapat kekurangan dari pendekatan anggaran tetap ini, yaitu angka anggarannya bersifat statis, sehingga tidak merefleksikan perubahan yang tak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya oleh perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan anggaran fleksibel atau flexible budget, yaitu anggaran yang angka tercantumnya berdasarkan tingkat aktivitas yang sesungguhnya, yang telah merefleksikan perubahan yang tak terduga atau tak terprediksi sebelumnya. Salah satu masalah dalam laporan yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi tradisional adalah bahwa laporan tersebut terlalu fokus pada satu dimensi kinerja saja, yaitu dimensi finansial. Balance Scorecard berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Balance Scorecard adalah sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja, yaitu dimensi finansial,
dimensi pelanggan, dimensi operasi internal, serta dimensi inovasi dan pembelajaran dari suatu perusahaan. Terdapat beberapa keunggulan dari Balanced Scorecard, yaitu pertama, Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategi. Yang kedua, coherent. Balanced Scorecard akan membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Lalu seimbang, yaitu memberikan gambaran mengenai tujuan dan cara pencapaiannya secara seimbang. Yang terakhir terukur. Balanced Scorecard mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur, seperti pelanggan dan inovasi serta pembelajaran. Keempat dimensi Balanced Scorecard, yaitu finansial, pelanggan, operasi internal, serta inovasi dan pembelajaran, secara bersama-sama menyediakan sebuah ikhtisar kinerja keorganisasian yang jauh lebih komprehensif daripada yang disediakan oleh laporan keuangan biasanya. Berikut adalah 4 langkah jika ingin menerapkan Balanced Scorecard, yaitu pertama, kita harus menentukan tujuan-tujuan dari tiap dimensinya. Lalu yang kedua, kita menentukan ukuran dari tiap tujuan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu menghasilkan laporan manajerial yang membandingkan antara tujuannya serta realisasinya. Lalu yang ketiga, dilakukan peningkatan secara berkelanjutan, yang berarti bahwa ukuran dari tiap tujuan akan ditingkatkan tiap tahunnya agar menjadi lebih baik. Berikut adalah contoh dari tujuan serta ukuran dari tiap-tiap dimensi dalam Balanced Scorecard. Pertama itu pada dimensi finansial. Contoh dari tujuan dimensinya adalah pertama, ada arus pendapatan baru, lalu meningkatkan profitabilitas, dan arus kas yang positif. 3 tujuan ini dapat diukur dengan pertama melihat penjualan produk barunya, lalu pengembalian atas ekuitas atau return on equity, lalu kas dari operasinya. Dimensi yang kedua itu adalah customer atau pelanggan. Contoh tujuan dimensinya adalah meningkatkan kepuasan, menjadi pemasok yang dituju, dan lain-lain. Yang dapat diukur pertama dengan rating atau peringkat. Lalu yang kedua adalah persentase pembelian secara elektronik oleh pelanggan utama kepada kita. Dimensi yang ketiga adalah operasi internal. Contoh dari tujuan dimensinya adalah pertama, kualitas jasa, lalu kecepatan pengantaran, lalu yang ketiga, efisiensi proses. Ketiga tujuan dimensi ini dapat diukur dengan pertama, pesanan tanpa adanya kesalahan, lalu waktu siklus pesanannya, serta tingkat kecacatannya. Dan yang terakhir, dimensi terakhir itu ada innovation and learning atau inovasi dan pembelajaran. Contoh tujuan dimensinya itu adalah menghasilkan produk baru, serta pembelajaran pegawai atau pelatihan pegawai, yang dapat diukur dengan jumlah produk baru yang kita hasilkan, serta persentase kehadiran pegawai pada kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Berikut adalah contoh dari Balanced Scorecard yang terdiri dari tujuan dimensinya, lalu ada ukurannya, targetnya, serta realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, desain grafik yang tepat. Desain grafik yang tepat dapat mempermudah proses identifikasi serta pemahaman terhadap tren dan hubungan-hubungan antar data oleh manajer. Oleh karena itu, berikut adalah prinsip-prinsip dalam membuat desain grafik yang baik. Pertama, gunakan judul yang menyimpulkan pesan dasarnya atau menyimpulkan isi dari grafik tersebut. Yang kedua, sertakan nilai data terhadap tiap elemen
untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis yang akan dilakukan oleh manajer. Yang ketiga, gunakan bentuk 2 dimensi. Selain itu, desain grafik yang kita buat harus dapat diinterpretasi secara akurat oleh pembacanya. Berikut adalah prinsip mendesain grafik yang diinterpretasi secara akurat oleh pembacanya. Pertama, mulailah sumbu vertikal pada titik 0. Karena, jika dimulai pada titik 0, besarnya perubahan yang digambarkan dalam data tersebut dapat dipastikan telah merefleksikan perubahan data yang sesungguhnya dengan akurat. Lalu yang kedua, grafik yang terdiri dari kumpulan periode, atur sumbu X-nya dari kiri ke kanan secara berurutan. Berikut contoh grafik yang tepat. Grafik ini menggunakan judul yang menyimpulkan pesan dasarnya, yaitu mengenai pertumbuhan dari IPS perusahaan. Lalu, grafik ini menggunakan nilai data dari tiap elemennya, sehingga bisa digunakan untuk analisis dan perhitungan oleh manajer. Dan yang ketiga, grafik ini berbentuk 2 dimensi. Dan ini adalah perbandingan antara grafik yang sumbu vertikalnya tidak dimulai dari 0 dan dimulai dari 0. Dapat dilihat, pada grafik yang sumbu vertikalnya tidak dimulai dari 0, memperbesar tampilan visual dari trennya. Sedangkan, sumbu vertikal yang dimulai dari 0 menggambarkan besar perubahan yang merefleksikan perubahan data yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.